Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa imamina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam dan juga penghormatan yang setinggi-tingginya mari kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Semoga kita juga bisa dimasukkan dalam daftar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya bisa bertemu dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke berapa nih dari Ramadan? Hari ke-15. Jadi ibaratnya orang naik gunung, kita udah sampai puncak. Biasanya orang kalau ke puncak tuh kan jalannya agak naik ya, agak tinggi. Tapi begitu udah sampai di puncak, nah itu kesononya jalannya cuma tinggal turun doang. Biasanya kalau udah lewat tanggal 15, lebaran cepat banget kejadiannya. Ya, kalau hari pertama menuju ke pertengahan itu biasanya kita capek, lapar, haus dan sebagainya. Tapi kalau udah 15 hari, udah separuh dari bulan Ramadan, kayaknya udah dekat lebaran. Sehingga semoga sisa waktu yang masih ada setengah bulan ini bisa kita jalankan dengan lebih enak lagi, dengan khusyuk, lebih santai, lebih nikmat. Karena beratnya puasa yang awal-awal dulu kita tempuh, sekarang rasanya sudah seperti biasa lagi. Maka hadirin sekalian, sambil kita menunggu nanti datangnya waktu berbuka pada hari ini, tidak ada salahnya pada kesempatan ini kita coba membahas atau mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya yang diwajibkan puasa itu bukan cuma kita umat Islam, tapi pemeluk agama lain, entah itu Nasrani atau Yahudi, bahkan agama Hindu, Buddha dan sebagainya juga ada puasa. Jadi puasa ini memang bukan ibadah khusus buat orang Islam, bukan hanya buat umat Nabi Muhammad, tapi semua nabi, semua rasul dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam punya kewajiban puasa. Cuma bentuk puasanya beda-beda. Kalau Nabi Daud, ini Nabi Allah juga, umatnya orang-orang Yahudi, kewajiban puasanya malah lebih berat dari kita. Kita kan dalam setahun puasanya cuma sebulan, 1 bulan dalam 12 bulan. Tapi orang-orang Yahudi di masa Nabi Daud alaihissalam puasanya bukan cuma sebulan, tapi 12 bulan dalam setahun. Berat. Kalau kita diwajibin kayak gitu, banyak yang batal lah. Kenapa? Karena sepanjang tahun kita wajib puasa. Ramadan itu bulan yang ke-9. Nah itu aja, bulan ke-9. Tapi bulan pertama, kedua, ketiga sampai bulan 12 kosong, kita nggak wajib puasa. Kalau mau puasa masing-masing silakan. Puasa sunnah Senin Kemis, atau puasa 3 hari dalam sebulan, atau misalnya mau puasa pada Syawal misalnya, atau pada hari Arafah, terserah. Tapi yang wajib cuma 1 bulan. Nah saudara-saudara kita, umatnya Nabi siapa tadi? Nabi Daud alaihissalam, kewajiban puasanya 12 bulan dalam setahun. Cuma sehari puasa, sehari enggak. Senin puasa, Selasa libur, Rabu puasa, Kamis libur, Jumat puasa, Sabtu libur, begitu terus sampai meninggal wajib puasa. Nah, kalau dibanding-bandingin puasanya orang Yahudi lebih susah dari kita. Nabiullah Isa alaihissalam sebagai penyebar agama tauhid juga Allah wajibkan puasa. Ibunda Nabi Isa yaitu Maryam, dalam surat Maryam surat 19 itu menceritakan bagaimana bentuk puasanya.
Di dalam ayat-ayat di dalam surat Maryam itu disebutkan, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku sudah bernazar pada Allah yang Maha Rahman untuk melakukan puasa. Falan ukallimal yauma insiya. Maka saya nggak boleh ngomong sama manusia. Jadi rupanya puasanya Nabi Isa itu bukan cuma nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngomong juga. Lagi puasa kelihatan gigi, batal. Nah, karena puasanya ini teknisnya beda dengan kita. Nah, kita umat Islam, Allah wajibkan puasa. Tapi dibandingkan dengan puasa umat-umat terdahulu, nah, puasa kita ini yang paling enak, yang paling ringan. Maka di dalam rangkaian surat atau surat Al-Baqarah ayat 183, 84, 85 dan seterusnya, itu ada ayat bunyinya begini. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yang mudah dari kalian dan Allah nggak pengen yang susah. Apa yang mudah? Tadi puasanya cuma 1 bulan dalam setahun. Kemudian puasanya boleh ngomong, yang nggak boleh makan, minum, melakukan hubungan suami istri, dan yang sekiranya punya makna yang sama dengan makan, minum dan seterusnya itu aja yang nggak boleh. Selebihnya silahkan, mau bicara, mau melakukan perdagangan, mau ngapain aja silahkan. Dan Allah berikan keringanan buat orang-orang tertentu yang sekiranya tidak mampu puasa. Maka di dalam ayat 184 di sana Allah sebutkan, faman kana minkum maridon. Kalau ada di antara kalian yang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, itu orang sakit sama orang lagi bepergian, boleh nggak puasa? Ya, bukannya wajib, boleh nggak puasa, asalkan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia mesti ganti dengan puasa qada di hari yang lain. Nah, orang dalam keadaan sakit boleh nggak puasa? Pertanyaannya, sakit yang bagaimana? Apakah kalau kita kejepit pintu, kuku, cantengan, boleh nggak puasa? Apakah kalau digigit nyamuk, bentol, digaruk-garuk makin gede bentolnya, boleh nggak puasa? Atau orang kesandung batu kakinya, luka, nggak puasa? Nah, para ulama bilang nggak semua bentuk sakit boleh batal puasa. Ada 2 ketentuannya sakit itu. Pertama, kalau orang yang sakit itu dia puasa, lantas sakitnya jadi tambah parah, maka boleh dia nggak puasa. Takut sakitnya tambah parah. Tadinya jempol kanannya yang cantengan, gara-gara dia puasa nambah jadi jempol kiri. Nah, itu boleh nggak puasa. Tapi kalau cantengan cuma jempol kanan doang, dia puasa kagak ngaruh sama tuh jempol, nggak boleh dia batalin puasa. Tadinya panasnya anget-anget kuku doang, giliran dia puasa, wah naik jadi 49 derajat. Nah loh, ini kan berarti sakitnya tambah parah. Nah, kalau sakit tambah parah, kata Allah nggak udah puasa nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau udah sehat, udah sembuh, ganti di hari yang lain. Itu yang pertama syaratnya. Atau syarat yang kedua, orang itu kalau lagi sakit dan dia paksain dirinya puasa, sembuhnya nggak baik-baik juga, sakitnya nggak sembuh-sembuh juga. Jadi aturan dia kalau hari ini dia nggak puasa, insya Allah ntar malam udah rada mendingan. Giliran dia puasa nggak sembuh-sembuh, malah nambah, ya bed restnya nambah. Harusnya besok sembuh, masih seminggu lagi dia sakit. Nah, ini kan berarti kesembuhannya jadi terhambat gara-gara dia puasa. Nah, pada posisi seperti itu, orang yang dalam keadaan sakit boleh meninggalkan puasanya. Ini nggak berlaku buat umat-umat terdahulu. Umat terdahulu, umat Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya, kalau sakit ya tetap wajib puasa. Mau sampai parah atau sampai meninggal pun tetap wajib. Tapi kita enggak. Orang yang sakit apabila takut dengan penyakitnya itu, dengan puasanya itu sakitnya jadi tambah parah, dia boleh enggak puasa. Atau kalau dia takut kesembuhannya jadi terlambat, boleh enggak puasa.
Yang kedua Allah sebutkan aw ala safarin, kalau dalam perjalanan. Nah, tidak semua perjalanan boleh nggak puasa. Dari sini Kuningan pulang rumahnya dicondet. Batalin puasa. Kenapa? Perjalanan jauh, macet. Nggak boleh. Karena ini bukan perjalanan. Karena yang dimaksud dengan safar itu adalah orang meninggalkan rumahnya sejauh perjalanan 2 hari 2 malam. Itu di zaman Nabi. Jadi jaraknya itu kalau diukur zaman sekarang, bukan pakai waktu ya, tapi pakai berapa kilo, itu tidak kurang dari 89 kilometer. Di zaman Nabi ukurannya emang bukan kilo, karena belum ada satuan besaran kilometer di zaman itu. Jadi orang ukurnya pakai ukuran hari. Sehari perjalanan itu 2 pos atau 2 bar. Nah, 2 hari perjalanan 4 bar. Yang di dalam hadis disebutkan tidak boleh seorang membatalkan puasa atau menjamak qashar sebelum perjalanannya itu bisa menempuh jarak 4 bar. Nah, 4 bar itu sama dengan 16 farsakh. 16 farsakh sama dengan, kalau dihitung zaman sekarang, 89 km. Kalau perjalanannya minimal jauhnya seperti itu dan dia sudah keluar dari rumahnya, maka dia boleh puasa. Asal syaratnya dalam perjalanan itu dia niatnya dari awal bukan mau batal ya. Jadi kalau memang dia berangkat sebelum sahur, sebelum masuk ke waktu subuh sudah jalan, nah itu boleh dia nggak niat. Tapi kalau dalam perjalanannya itu dari pagi masih di rumah, terus di tengah jalan ternyata dia musafir dan nggak kuat, kita lihat kondisinya. Kalau memang sama sekali nggak kuat, dia boleh puasa, dia boleh batalkan puasa. Tapi kalau masih kuat, lebih baik wa antasumu khairan lah. Berpuasa itu lebih baik buat kamu. Sebab kalaupun dia batalin, bukan berarti kewajiban puasanya gugur. Nanti habis lebaran, begitu udah hari-hari biasa, dia punya qadha, wajib bayar dengan membayar berpuasa juga di hari yang lain. Maka pilihannya, kalau dia kuat, sebaiknya puasa terus. Tapi kalau dia nggak mampu, dia lemah, dia boleh berbuka puasa. Gantinya qadha di hari yang lain. Nah, di ayat itu masih ada satu tambahan lagi, orang yang boleh nggak puasa, yaitu orang yang tidak mampu. Disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang nggak mampu. Dalam hal ini orang yang sudah tua. Umurnya udah 99 tahun, 9 bulan, 9 hari. Nah, gitu. Udah tua. Sehingga dia nggak mampu puasa, disuruh qadha di hari lain pun nggak bisa juga. Maka orang seperti ini dia boleh nggak puasa, gantinya apa? Bayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk juga orang yang tidak mampu adalah orang yang sakit dan dia nggak sembuh-sembuh lagi sampai meninggal. Nah, ini bayarnya juga bayar qadha. Sebab dia sakit 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan bukan sembuh, lama-lama makin kritis, meninggal. Nah, begitu dia meninggal, utang puasanya bagaimana? Suruh qadha, orangnya udah masuk kuburan. Ya emang puasa sih dia, cuman napas juga enggak di dalam kuburan. Maka jalan keluarnya adalah dia harus membayar fidyah. Fidyah itu ngasih makan fakir miskin. Nah, sehingga orang yang tidak mampu itu, orang tua, orang yang sakit nggak sembuh lagi, itu boleh mengganti dengan cara membayar fidyah. Nah, kemudian ada lagi satu kelompok yang ini nggak disebutkan di Quran atau di hadis, sehingga para ulama sedikit beda pendapat. Apakah dia puasanya itu diganti dengan qadha atau dengan fidyah? Yaitu ibu yang sedang hamil dan menyusui. Ibu sedang hamil dan menyusui, kalau suruh puasa nggak kuat. Nah, kalau mereka tidak puasa, apa nih kewajibannya? Ganti di hari lain atau bayar fidyah? Para ulama beda pendapat. Sebagian bilang ganti pakai qadha, puasa lagi di hari yang lain. Tapi yang lain lagi bilang enggak, gantinya pakai fidyah. Nah, ada madhab Syafi'i bilang begini, karena enggak disebutkan pakai qadha atau pakai fidyah, maka dia harus ganti dua-duanya, puasa juga, bayar fidyah juga. Nah, jadi itu ada pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang keempat lihat latar belakangnya. Ibu itu dia nggak puasa karena khawatir pada badannya
apa bayinya. Kalau pada badannya dia sendiri dia khawatir, berarti dia kayak orang sakit. Maka orang sakit gantinya qadha, puasa di hari yang lain. Tapi kalau yang dia khawatirkan bukan badannya, bayi yang ada dalam perutnya atau yang sedang dia susui, berarti badannya sehat, cuma dia dalam posisi tidak mampu karena ada sesuatu yang dia tanggung. Maka dia boleh nggak puasa, gantinya adalah dia membayar fidyah. Nah, fidyah itu ngasih makan fakir miskin. Kalau gampangnya kira-kira samalah dengan kita bayar zakatul fitr, bayar zakat fitrah. Itu juga objeknya sama, fakir miskin juga. Maka kita bisa menitipkan kepada panitia zakat fitrah, cuman kita kasih tahu, ini bukan bayar zakat, ini bayar fidyah. Satu orang, untuk ngasih makan satu orang itu mengganti dari satu hari yang ditinggalkan. Dari situlah kemudian nanti dihitung. Kalau misalnya sebulan penuh, bayarlah 30 hari. Kalau misalnya cuma seminggu, ya bayarlah 7 hari. Sesuai dengan jumlah hari-hari yang ditinggalkan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, itu bentuk-bentuk keringanan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada lagi satu keringanan yang nggak disebut di Al-Quran, tapi disebutkan di hadis buat orang yang puasa. Apa itu? Orang yang lupa. Lupa itu adalah anugerah. Tidak semua lupa itu musibah. Ada juga lupa yang anugerah. Siang hari bulan Ramadan, namanya orang lupa makan. Makannya nggak tanggung-tanggung, nasi 2 piring, ya, sama lauknya, sama minumannya, sama es cendolnya, yang rokok sama ngerokoknya juga sekalian, ya. Udah kenyang itu perut, udah ngantuk-ngantuk, baru ingat, astagfirullah, ini kan Ramadan. Apa yang harus dilakukan? Alhamdulillah, puasa kagak batal, pahala tetap, ya kan? Nggak perlu mengkodok, nggak perlu fidyah. Makanya kalau lagi doa boleh juga sering-sering, ya Allah, lupa dah kalau bisa nih ya sehari ini gitu. Ya syukur-syukur bisa sehari 3 kali, pagi lupa, siang lupa, sore lupa. Yang namanya orang lupa di mana-mana tuh kagak ingat, ya kan? Orang lupa di mana-mana nggak ingat. Yang namanya orang lupa, ya kagak ingat. Namanya orang kagak ingat di luar dari batas hukum yang berlaku untuknya. Sehingga pahala puasanya dapat dan puasanya nggak rusak. Pahalanya tetap dapat, puasanya nggak rusak, perutnya kenyang. Nah, ini boleh juga sekali-kali terjadi pada kita kalau emang mau ya jalan keluarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, hal-hal yang membatalkan puasa itu sebenarnya nggak banyak, cuma 3 saja. Nomor 1, nggak boleh makan. Nomor 2, nggak boleh minum. Yang ketiga, suami istri nggak boleh berhubungan siang hari di bulan Ramadan. Cuman turun-turunannya kalau mau dirinci jadi banyak memang. Makan minum misalnya, batasnya apa? Nggak boleh ada benda masuk lewat tenggorokan. Biarpun yang lewat itu bukan makanan. Ada nyamuk lewat, kita lagi mangap, masuk tenggorokan, batal. Ya, padahal kan nyamuk bukan makanan. Biasanya nyamuk gigit orang, bukan orang gigit nyamuk, kan gitu. Tapi kalau nyamuk lewat tenggorokan kita, batal. Nah, batasnya tenggorokan. Ya. Nah, maka yang dikatakan makan itu adalah kalau ada makanan lewatin tenggorokan. Kalau baru sampai mulut, belum batal. Nah, makanya kalau ada orang habis sahur, rupanya dia belum gosok gigi gitu ya, habis subuh masih ada yang nyantel di gigi. Nah, itu nggak boleh. Aduh, daging mahal nih sekarang, sayang gua telan Nah, itu batal. Mesti dibuang. Ya. Padahal udah di mulut. Iya, di mulut. Yang penting belum lewat tenggorokan. Makanya kalau kita kumur itu kan air masuk ke mulut. Ya kan? Itu asal nggak lewat tenggorokan nggak batal. Asal kumurnya jujur, masuk air 3 kali, keluar 3 kali, jangan cuma keluar 2 kali. Nah, itu korupsi namanya. Nah, kalau yang begitu batal. Ibu-ibu lagi masak, nyobain nih asinnya udah sedang apa belum? Dia boleh cicipin sampai di lidah doang, asal jangan ditelan. Kalau bilang enak juga nih, sekalian nanggung, masih 5 menit lagi mau maghrib, ditelan, batal. Jadi syaratnya nggak boleh lewat tenggorokan, dengan beberapa pengecualian. Kalau yang lewat tenggorokan itu udara, ya kita nggak bisa bilang batal loh, kenapa? Banyak angin masuk ke perut, ya nggak bisa. Udara itu tidak membatalkan puasa.
Tapi ada juga udara yang memang kalau dihirup batalin puasa, dan ulama semua sepakat. Apa itu? Ahli hisab. Itu kalau siang-siang dia ngisep rokok, batal itu ahli hisab itu. Ya. Asap rokok yang disedot oleh perokok yang aktif, batal. Tapi kalau kita nggak ngerokok, siang-siang bulan puasa, di samping kita ada orang ngerokok, kebal kebul, asapnya lewat hidung kita. Begitu kita tarik napas, masuk tuh, nggak batal. Kenapa? Karena kita perokok pasif. Gitu. Jadi kalau asapnya kita sedot langsung dari rokoknya jadi batal. Tapi kalau orang lain yang merokok, kita nyedot asapnya walaupun itu bahaya, kehirup nggak batal. Gitu. Sama juga kita lagi jalan di belakang ambasador tuh. Itu kan ada tukang sate tuh siang-siang, kagak tahu pikiran juga tuh orang. Puasa-puasa dibakar sate. Kita lewat, mana perut lapar, nyium baunya sate, enak juga ya. Batal nggak? Enggak. Karena yang kita hirup itu nggak langsung dari satenya. Lain kalau satenya kita angkat, kita taruh di hidung, kita begini aja sepanjang hari, itu batal. Karena kita sama aja kayak orang merokok. Nah, obat asma itu kan ada disemprot tuh ke dalam mulut atau tenggorokan kita. Itu oleh para dokter juga dikatakan itu bukan membatalkan puasa. Sebab prinsipnya bukan makan atau bukan minum. Itu semacam udara yang disemprotkan. Ada lagi yang kayak makan juga walaupun nggak lewat tenggorokan, selang infus. Ya, selang infus itu kan isinya makanan, glukosa, ditusuk ke dalam darah kita. Nah, orang kalau lagi diinfus 2 hari kagak makan juga tenang-tenang aja itu, ya kan? Kenapa? Karena dia udah dapat makanan di dalam darahnya. Nah, orang yang lagi diinfus bulan puasa batal puasanya. Sama juga orang makan. Kenapa? Karena infus prinsipnya makan. Beda dengan orang disuntik dengan obat. Kalau disuntik dengan obat, ya biar kata sehari 10 kali, kagak kenyang-kenyang itu, kenyang sama obat. Obat itu bukan makanan, obat itu racun yang mengalahkan kuman-kuman atau penyakit yang ada dalam tubuh kita. Maka disuntik obat itu kagak batal, tapi kalau disuntik infus, batal. Nah, ini prinsip makan dan prinsip minum. Ngomong-ngomong maghrib masih lama nih. Itu sih enak dengerin nyantai saya, aus di sini. Break dulu ya. Nah, break dulu tapi nggak ada minuman ya. Jadi itulah kira-kira hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti sebenarnya masih ada lagi beberapa hal lagi, tapi kita break dulu sampai di sini. Kita istirahat dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.